Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan semua. Berjumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo. Seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di seputaran pompa air ya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai watermur ya Bapak Ibu. Watermur itu bentuknya ada yang seperti ini ya. Ini namanya watermur double shock. Jadi sebelah kanan kirinya itu shock. Ukurannya ada yang setengah in seperti ini, ada juga yang 3/4 in, ada juga yang 1 in. Kemudian ada juga watermur yang seperti ini, sebelah drat ini yang masuk ke lubang input ukurannya 1 in, kemudian yang sebelahnya itu shock, ini juga ukurannya ada yang setengah in, 3/4 in, dan juga 1 in. Kemudian ada juga yang seperti ini namanya union shock. Ini pun cara penyambungannya sistem watermur. Lalu ada juga selang fleksibel, juga rata-rata sistem watermur ya Bapak Ibu. Selang fleksibel itu biasanya terpakai untuk shower, kemudian untuk kloset duduk, dan juga untuk water heater. Ini juga memakai sistem watermur. Bapak Ibu saudara semua, masih banyak kesalahan. Banyak orang yang melakukan kesalahan ketika melakukan proses penyambungan memakai alat sambung watermur, yang pada akhirnya kemudian tidak meyakini bahwa watermur itu efektif, bahkan pada akhirnya kemudian memakai alat sambung biasa. Sehingga pada kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail supaya Bapak Ibu semakin paham ketika melakukan proses penyambungan watermur tidak terjadi kesalahan, pada akhirnya kemudian pompa air kita mengalir sebagaimana mestinya. Bapak Ibu saudaraku semua, watermur adalah satu alat sambung yang sangat praktis ya, artinya praktis ketika sebuah pompa air suatu ketika mengalami masalah seperti pompa air ini ya Bapak Ibu, seperti pompa air ini, ketika suatu ketika terjadi masalah kemudian pompa air ini butuh diperbaiki, tentunya apabila penempatan pompa itu di lokasi yang agak sempit, misalnya di dapur, di pojok dapur, atau pada umumnya malah banyak sekali pemasangan pompa di bawah meja dapur, sehingga tentunya apabila terjadi kerusakan dan butuh perbaikan sulit untuk dilakukan di tempat, maka kita butuh mengambil atau melepas pompa air ini untuk dikeluarkan di tempat yang lebih leluasa untuk melakukan proses perbaikan. Tentunya untuk mengambil pompa ini, kalau instalasi pemasangannya sistem shock drat seperti ini, mau tidak mau harus motong. Akan tetapi kalau pemasangannya memakai watermur, tentunya hanya tinggal melepas mur ini. Akhirnya lepas, kemudian bisa diambil dan dibawa keluar, diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian kita pasang kembali, tinggal menyatukan mur dengan shock dratnya. Nah, kesalahan yang saya maksud adalah ketika menyatukan watermur itu sering terjadi kesalahan yang pada akhirnya kemudian terjadi kebocoran. Bapak Ibu saudara semua, sebuah watermur atau alat sambung watermur itu bekerja berdasarkan presisi ya. Maka setiap alat sambung yang sistem watermur itu pasti ada seal atau ring karet seperti ini. Seperti itu juga dengan union shock ini. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian shock ini pasti ada pantokan seperti ini atau ganjalan seperti ini. Nah, lalu pasti ada ring karet atau seal seperti ini. Begitu juga dengan selang fleksibel yang terkoneksi ke shower atau ke pemanas air atau water heater atau ke kloset. Itu pasti ada ring karetnya atau sealnya. Nah, untuk model pemasangan alat sambung watermur, pada saat menyatukan antara drat dengan shock sebelahnya, itu jangan sampai bagian drat yang akan dimasuki mur ini diberi selotip. Kenapa? Karena ketika watermur ini terhubung begini, kemudian murnya diputar, alur mur ini tidak boleh ada halangan, sehingga mur ini bisa masuk lebih maksimal, sehingga shock ini akan ketarik sehingga permukaan shock dengan sealnya menekan dengan maksimal seperti ini, menekan dengan maksimal, sehingga terjadilah kerapatan. Akan tetapi ketika drat ini diberi selotip, maka yang terjadi adalah ketika mur dimasukkan,
kemudian alur murnya ini terhalang oleh sel tip, sehingga mur ini tidak akan masuk lebih maksimal. Yang terjadi adalah shock ini tidak akan menekan karet secara maksimal, akhirnya terjadi kebocoran. Itu yang sering terjadi. Lalu kemudian ketika melakukan pemasangan, usahakan bagian shock yang akan ketemu dengan bagian drat. Sekali lagi, di bagian drat ada ring karet seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada ring karet. Di bagian drat itu ada ring karet. Nah, seperti ini. Ketika menyatukan alat sambung watermur ya Bapak Ibu, antara shock depan dengan shock yang ada dratnya, ini betul-betul simetris, betul-betul satu garis lurus, sehingga nanti baut ini atau mur ini akan masuk dengan normal, tidak ada halangan. Maka ketika baut ini masuk dengan normal, tekanan presisinya kencang, terjadilah kerapatan. Sehingga ini untuk jadi perhatian untuk Bapak Ibu saudaraku semua, ketika kita memasukkan baut ini belum maksimal tapi sudah merasa kencang, itu berarti terjadi tidak simetris atau tidak lurus, yang menyebabkan kemudian antara mur dengan shocknya itu tidak terjadi tekanan maksimal atau tidak terjadi presisi sempurna, yang akan terjadi kebocoran. Ya, sekali lagi, ketika melakukan penyambungan atau menyatukan watermur ini betul-betul diperhatikan arah tegak lurus atau simetris, sehingga mur ini akan masuk dengan normal, tidak ada halangan, sehingga terjadilah kerapatan yang sempurna. Sekali lagi, jangan ada sel tip di drat ini. Supaya apa? Mur ini bisa masuk lebih maksimal, sehingga terjadi tekanan terhadap seal karetnya juga maksimal. Lalu Bapak Ibu saudaraku semua, misalnya pemasangan pompa air kita sudah terlanjur memakai shock drat seperti ini. Nah, bagaimana mengkondisikannya? Untuk sementara, selama pompa air Bapak Ibu belum ada masalah, biarkan saja dulu, nggak masalah. Tapi suatu ketika nanti pompa air Bapak Ibu bermasalah, kemudian pipa input maupun pipa output yang sudah terlanjur memakai sistem shock drat seperti ini, mendingan kita potong ya. Kita potong tentunya dengan diukur ya Bapak Ibu. Diukur misalnya seperti ini. Kita potong, kita perkirakan pipa yang akan masuk ke shock bagian, nah ini murnya di atas ya, murnya di atas. Pipa yang akan masuk di bagian bawah misalnya kita perkirakan sekian. Kemudian bagian atas kurang lebih sekian. Ini kita sejajarkan dengan di atas mur ini. Nah, lalu kita potong. Nah, lalu setelah dilakukan perbaikan, selesai perbaikan kemudian diposisikan kembali pada tempatnya, baru kemudian penyambungan pipa output maupun pipa inputnya itu kita pakai watermur seperti ini ya Bapak Ibu. Kita pakai watermur seperti ini. Kemudian nah, maka ketika ada di kemudian hari ada masalah terhadap pompa air kita atau ada kerusakan, kita tidak perlu lagi memotong pipa instalasi yang sudah terpasang, tapi hanya tinggal melepas dua mur ya, yaitu mur pada watermur pipa output maupun mur pada watermur pipa input, sehingga akan lebih praktis. Sekali lagi saya peragakan, kalau pola pemasangannya benar, sistem pemasangannya benar, sekali lagi saya sampaikan, saya uraikan sekali lagi, bahwa ketika menyatukan alat sambung watermur, betul-betul antara shock yang ada di pipa input dan drat yang ada di watermur depannya itu simetris ya Bapak Ibu, simetris. Maka mur yang kita pasang akan masuk lebih dalam, lebih maksimal. Disitulah terjadi presisi sempurna antara shock menekan sealnya, sehingga ketika tidak terjadi kesalahan pada saat menyatukan watermur ini, kedua-duanya ya Bapak Ibu, tentunya presisi seal karet itu akan terjadi kerapatan maksimal atau kerapatan sempurna, sehingga tidak akan terjadi kebocoran. Maka ketika pompa dinyalakan pun langsung bisa mengalir, tidak ada hambatan. Kita coba ya Bapak Ibu.
kita nyalakan pompanya. Nah, demikian tadi Bapak Ibu saudaraku semua, satu tips pengetahuan mengenai watermur ya. Sehingga sekarang mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa cara menyatukan alat sambung watermur seperti tadi sehingga tidak terjadi kebocoran. Maka ketika pompa dicoba dinyalakan pun tidak ada hambatan. Semoga satu tips tutorial ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu saudaraku semua. Jangan lupa klik tombol like, share maupun komen. Dan juga bila berkenan Bapak Ibu suka dengan channel saya, silakan klik tombol subscribe. Semoga ada nilai manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.